Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Siregar dari jurusan Matematika Universitas Riau. Baiklah, saya di sini akan menjawab 7 pertanyaan soal ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Menurut saya, kontribusi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat membantu membentuk kepribadian mahasiswa atau mahasiswi Universitas Riau. Karena pada zaman era globalisasi pada saat ini, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, serta meningkatkan pemahaman kita dalam bernegara, sehingga bisa menjadi kunci untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Target saya pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan yaitu saya sebagai masyarakat Indonesia berharap dengan mendapatkan materi ini saya dapat mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu perlu digalakkan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat guna untuk menambah wawasan seluas-luasnya mengenai anti korupsi sehingga dapat membangun jiwa yang anti korupsi bagi masyarakat. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa Indonesia dan pemersatu bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Salah satu contoh identitas bangsa Indonesia yaitu bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Salah satu kasus pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah money politik. Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji untuk menyuap seseorang agar tidak menjalankan haknya atau menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang merupakan pelanggaran kampanye yang dilakukan dengan cara memberikan uang atau sembako kepada masyarakat untuk menarik simpati dan memberikan suaranya kepada partai yang bersangkutan. Maraknya kasus money politik menunjukkan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan diri. Pada saat ini, demokrasi di Indonesia pada bidang politik mulai melakukan perbaikan sejak berhentinya Soeharto dari jabatan presiden. Di masa ini, pemilu dilakukan dengan secara langsung. Salah satu konflik sosial yang sangat terkenal di Indonesia yaitu konflik di Sampit pada tahun 2001. Pada saat itu, suku Dayak tidak menerima suku Madura yang datang ke Kalimantan, yang berkembang menjadi kerusuhan antar suku. Konflik antar suku ini seharusnya bisa dihindari apabila kesadaran budaya telah tertanam. Menurut saya, keberagaman saat ini mulai diterima oleh masyarakat Indonesia karena kemajuan sarana transportasi dan komunikasi membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisinya sangat sulit. Upaya-upaya yang harus dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang wawasan Nusantara yaitu yang pertama, memberikan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan Indonesia terhadap seluruh komponen bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu meningkatkan persatuan bangsa dalam rangka keadilan sosial. Yang ketiga, yaitu mengadakan sarana komunikasi dan fasilitas pendukung di semua daerah agar daerah-daerah yang terisolir dapat menerima sosialisasi dari pemerintah. Yang keempat, yaitu berupaya menjaga keutuhan wilayah Indonesia sehingga tidak akan terpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi memiliki peran penting bagi suatu negara untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Mengapa dilakukan amandemen? Yang pertama yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai perlindungan maupun jaminan HAM. Yang kedua yaitu dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara.
Yang ketiga yaitu bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai pelaksanaan ataupun kedaulatan rakyat.